Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang ERP. Untuk ERP sendiri yaitu singkatan dari Earning Resource Planning. Untuk pengertian ERP, sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dalam suatu organisasi. Untuk ERP sendiri itu memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan dan mengkoordinasikan fungsi utama seperti keuangan, pengadaan, produksi, penjualan, sumber daya manusia, dan manajemen inventarisnya, atau bisa disebut dengan suatu sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Untuk ERP sendiri, yaitu adanya sistem ERP dapat memberikan informasi bisnis real time dan lebih akurat. Dan untuk ERP sendiri yaitu memiliki sebuah planning, sejumlah modul atau fitur, yakni keuangan, pengadaan, manufaktur, manajemen hubungan dengan pelanggan, manajemen tenaga kerja, manajemen sumber daya manusianya, untuk otomasi pemasaran, dan niaga sendiri. Untuk aplikasi ERP sendiri itu efektif membantu perusahaan mengumpulkan informasi tentang keuangan, distribusi, dan lain sebagainya. Di sini ada dua ERP yaitu ERP Odoo dan ERP SAP. Untuk ERP Odoo sendiri yaitu sebuah sistem enterprise resource planning atau ERP berbasis open resource yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengotomasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, inventaris, penjualan, pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi. Untuk Odoo sendiri yaitu sebelumnya dikenal sebagai Open ERP dan merupakan salah satu platform ERP yang paling populer di dunia karena fleksibilitas serta modularitas dan biaya implementasi yang relatif rendah. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena untuk Odoo sendiri yaitu memiliki lebih dari 30 modul inti yang mencakup berbagai aspek bisnis seperti CRM. CRM sendiri yaitu Customer Relationship Management, akuntansi, manajemen proyek, manufaktur, e-commerce, inventaris, hingga sumber daya manusia. Pengguna dapat memiliki modul yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Untuk open source Odoo tersebut mempunyai dua versi, yaitu yang pertama Odoo Community dan yang kedua yaitu Odoo Enterprise. Untuk Odoo Community sendiri yaitu versi open source dan gratis yang dapat diunduh dan digunakan dengan kebebasan kustomisasi. Kalau untuk Odoo Enterprise sendiri yaitu versi berbayar yang menawarkan fitur tambahan seperti dukungan premium, hosting cloud, dan fitur canggih lainnya. Untuk Odoo sendiri yaitu bersifat open source. Pengguna dapat melakukan kustomisasi sesuai kebutuhan spesifik bisnis mereka. Odoo juga menyediakan API untuk memudahkan integrasi dengan aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu SAP, perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman bernama SAP SE. SAP adalah salah satu sistem ERP terbesar dan paling terkenal di Indonesia atau mungkin di dunia, yang membantu organisasi dalam mengelola dan mengotomasikan berbagai aspek operasional bisnis mereka, mulai dari keuangan, logistik, sumber daya manusia, hingga rantai pasokan. Untuk SAP sendiri yaitu memiliki fitur utama. Yang pertama yaitu modular. SAP menawarkan berbagai modul yang mencakup fungsi bisnis yang berbeda, seperti yang pertama financial accounting untuk manajemen keuangan dan pelaporan akuntansi, dan yang kedua material management untuk pengelolaan inventaris, pembelian, dan pengadaan barang. Yang selanjutnya yaitu sales and distribution untuk manajemen penjualan, distribusi, dan proses pesanan. Yang kelima yaitu production planning atau perencanaan dan pengendalian produksi. Human resource untuk pengelolaan tenaga kerja, penggajian, dan administrasi karyawan. Yang selanjutnya yaitu cakupan akses user Odoo versi SAP. Untuk Odoo sendiri, cakupan akses pengguna
di Odoo sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Odoo memungkinkan admin untuk mengatur hak akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna dalam suatu organisasi tersebut. Penggunaan Role-Based Access Control atau RBAC, Odoo memberikan kontrol yang sangat detail terhadap apa yang dapat dilihat, diedit atau dibuat oleh setiap penggunanya. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memastikan keamanan data dan efisiensi kerja. Odoo dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama penggunaan standar, yaitu employee user, yang kedua yaitu penggunaan internal user, yang ketiga yaitu administrator. Untuk pengguna standar sendiri yaitu pengguna biasa dengan akses terbatas ke modul yang berkaitan dengan peran mereka. Misalnya pengguna di bagian penjualan hanya dapat mengakses mode sales. Jadi untuk mode ini yaitu sesuai dengan job desk yang di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan internal. Penggunanya memiliki akses lebih luas ke beberapa modul dan fitur di dalam organisasi seperti manajemen departemen. Yang ketiga yaitu administrator, yaitu penggunaan dengan akses penuh ke seluruh sistem, termasuk kemampuan untuk mengonfigurasikan modul, pengelola pengguna lain, dan menyesuaikan pengaturan sistem. Untuk yang selanjutnya yaitu cakupan akses user pada SAP. Untuk SAP sendiri, cakupan akses pengguna dalam ERP SAP sangat luas dan fleksibel, dirancang untuk memberikan kontrol ketat atas siapa yang dapat melihat, mengedit, dan mengelola data dalam sistem. SAP menggunakan model Role-Based Access Control (RBAC), di mana akses pengguna ditentukan oleh peran, tanggung jawab, dan tugas mereka di organisasi. Untuk tujuan utama dari manajemen akses yang ketat ini adalah untuk menjaga keamanan data, memastikan integritas sistem, dan meningkatkan efisiensi operasional pada organisasi tersebut. Untuk tingkatan Odoo sendiri yaitu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu penggunaan internal user yang adalah pengguna di dalam organisasi yang memiliki akses ke model data internal sesuai dengan peran mereka, misalnya pada staf penjualan, tim inventaris, keuangan. Dan yang kedua yaitu administrator. Untuk administrator sendiri yaitu penggunaan dengan akses penuh ke semua modul dan fungsi di Odoo, termasuk hak untuk mengelola penggunaan lain dan mengonfigurasi pengaturan sistem. Yang ketiga yaitu penggunaan portal atau portal user. Digunakan oleh pengguna eksternal seperti pelanggan atau pemasok. Pengguna portal hanya memiliki akses terbatas ke data spesifik terkait dengan mereka, seperti melihat pesanan, melihat faktur, atau mungkin melihat data pengiriman tersebut. Untuk biaya Odoo dan SAP sendiri, untuk Odoo yaitu ada yang menggunakan fitur gratis, berbayar, dan sebagainya. Untuk SAP sendiri juga sama, memiliki fitur yang gratis atau mungkin ada juga yang berbayar. Yang selanjutnya yaitu bisnis yang cocok untuk Odoo. Odoo adalah sistem ERP Enterprise Resource Planning yang sangat fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai jenis dari berbagai industri. Salah satu kekuatan utama pada Odoo adalah kemampuan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan berbagai jenis proses bisnis. Yang pertama yaitu perdagangan retail dan e-commerce, yang kedua manufaktur, dan yang ketiga distribusi dan logistik, yang keempat layanan profesional, yang kelima agrikultur dan peternakan, yang keenam yaitu perhotelan dan restoran, yang ketujuh yaitu pendidikan, yang kedelapan yaitu perusahaan keuangan dan akuntansi. Untuk bisnis-bisnis tersebut yaitu memiliki organisasi yang berbeda atau mungkin memiliki cara kerja yang berbeda pada sistem Odoo sendiri. Selanjutnya yaitu ganti pada ERP SAP sendiri, yaitu sistem yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis skala besar dan kompleks di berbagai industri dengan modularitas dan skalabilitas. SAP cocok untuk berbagai jenis industri yang membutuhkan pengelolaan proses bisnis terintegrasi. Untuk bisnis yang cocok pada SAP sendiri yaitu yang pertama retail dan grosir, yang kedua manufaktur, dan yang ketiga sektor keuangan, yang keempat kesehatan, yang kelima yaitu energi dan utilitas, yang keenam yaitu sektor publik, yang ketujuh yaitu farmasi dan bioteknologi, yang kedelapan yaitu perhotelan dan pariwisata. Untuk bisnis ini yaitu mencakup pada bisnis-bisnis besar yang dimana pastinya dalam organisasi tersebut mempunyai
organisasi yang rinci atau sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan dalam organisasi SAP sendiri. Yang selanjutnya yaitu tampilan UI UX pada Odoo. Jadi untuk kita ke Odoo yaitu membutuhkan registrasi, yaitu berupa kita memasukkan email dan kata sandi, atau bisa kita langsung menggunakan email yang akan kita buat pada Odoo tersebut. Untuk tampilan pada UI UX SAP sendiri dapat dilihat seperti gambar tersebut. Sama juga yang pertama yaitu kita harus memasukkan akun atau register Gmail dulu. Lalu untuk tampilan awal UI kepada SAP dapat dilihat pada gambar yang sudah terpapar di atas. No variant definite yaitu purchase sendiri dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun yang saya paparkan kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.